Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, saya akan melanjutkan membaca sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa 1825 sampai 1830. Dan untuk di video saya kali ini, saudaraku, ini insya Allah di bagian yang ke-15. Kemarin sudah di bagian yang ke-14. Ini insya Allah di bagian yang ke-15. Dan mudah-mudahan kepada saudara-saudaraku semua yang senantiasa melihat video saya, senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku yang berbahagia, marilah kita bersama-sama melanjutkan membaca buku sejarah yang dituliskan oleh Bapak Wardiman Joyonegoro. Dan untuk di video kali ini, saudaraku, ini di bagian yang ke-14, ini berjudulkan menolak menjadi putra mahkota. Artinya Pangeran Diponegoro ini menolak menjadi putra mahkota. Kita mulai, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar tahun 1813, selama pemerintahan Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro sering datang dari Tegalrejo ke Yogyakarta untuk membantu ayahnya. Pangeran bahkan pernah tinggal sementara di Yogyakarta dan ditempatkan di salah satu wisma bernama Gedung Kuning dan kelak rumah Keraton Wijen, karena permohonannya untuk kembali ke Tegalrejo ditolak oleh ayahnya. Sebenarnya Pangeran merasa risih tinggal di keraton, namun ayahnya khawatir jika Pangeran tinggal terlalu jauh, dia tidak dapat membantu menyelesaikan urusan sehari-hari di keraton. Pangeran kuku terhadap keinginannya, sehingga kembali ke Tegalrejo tahun itu juga. Sultan Hamengkubuwono III lalu datang sewaktu-waktu ke kediaman sang Pangeran Diponegoro untuk membicarakan urusan-urusan kecil. Pangeran Diponegoro menulis dalam babatnya bahwa pada masa pemerintahan Inggris tahun 1811 sampai tahun 1816, ya, sebelum ayahnya dinobatkan menjadi sultan, Presiden Yogyakarta John Crawfurd bertemu dengan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di Semarang. Raffles mengatakan bahwa dia berencana menggulingkan Sultan Sepuh dan menobatkan putra mahkota sebagai penggantinya, serta Pangeran Diponegoro sebagai Pangeran Adipati yang baru atau putra mahkota. Sultan Hamengkubuwono III tidak memerintah lama, saudaraku. Hanya dalam rentang 1812 sampai 1814. Dia wafat pada tanggal 3 November tahun 1814 dan kemudian digantikan oleh adik Pangeran Diponegoro, yaitu Bendoro Raden Mas Sudomo atau Gusti Raden Mas Ibnu Jarot, yang lahir dari permaisuri Hamengkubuwono III, Ratu Kencono. Sultan Hamengkubuwono keempat bertahta selama 8 tahun, yaitu antara tahun 1814 sampai 1822. Ketika dinobatkan menjadi sultan, Ibnu Jarot masih berusia 10 tahun, saudaraku, dan belum mencapai akil balik, sehingga sebuah dewan perwakilan dibentuk oleh Residen Inggris di Yogyakarta. Kapten Robert Clement Graham yang menjabat tahun 1814 sampai 1815. Dewan tersebut terdiri dari Raden Adipati Danurejo IV yang menjabat 1813 sampai 1847, kemudian Patih Jero
atau bupati dalam keraton, Raden Tumenggung Pringgodiningrat, dan 2 bupati keraton terkemuka lainnya. Dewan mendapatkan dukungan luas di keraton tetapi ditolak oleh Raffles. Kemudian Raffles lantas menunjuk temannya, yaitu Paku Alaman I yang bertahta tahun 1812 sampai 1829 sebagai wali tunggal. Sesuatu yang mengakibatkan kecemasan dan kekhawatiran di kalangan keraton. Karena dia dikenal sangat korup dan ambisius. Namun, beberapa waktu sebelum pemulihan pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 19 Agustus 1816, Ratu Ibu atau sebelumnya Ratu Kencono dengan bantuan Patih Danurejo IV mengambil alih semua wewenang terkait urusan eksternal dan internal keraton. Sedangkan Cap Agung atau Cap Ageng tetap di tangan Paku Alaman I sampai saat dia menyerahkan kedudukan perwakilan pada tanggal 27 Januari 1820 tatkala Sultan Hamengkubuwono IV mencapai usia akil balik. Saudaraku yang berbahagia, itulah sedikit kita membaca atau belajar sejarah tentang perjuangan Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa yang berjudulkan Menolak Menjadi Putra Mahkota, atau Pangeran Diponegoro ini menolak menjadi putra mahkota. Saudaraku, terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit yang apa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua mempelajari sejarah tentang para sesepuh atau para pejuang yang berusaha untuk memperjuangkan nasib generasi penerusnya, yang alhamdulillah saat ini kita dapat menikmati dari hasil perjuangan para sesepuh atau leluhur kita. Mudah-mudahan beliau-beliau di alam barzah senantiasa mendapatkan kenikmatan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah tadi sedikit apa yang saya sampaikan. Sekali lagi ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.